Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Ayub Saifullah dengan NIM 2200010401 kelas K, di mana saya akan menjelaskan atau eh, akan memaparkan tugas UAS dari praktikum algoritma struktur data. Dan yang soal pertama di sini, perbaikilah error pada algoritma binary tree di bawah. Nah, katanya di sini 20 poin. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada short code binary tree yang sudah disediakan oleh dosen pengampu saya. Nah, di mana di sini ada source code yang sudah disalahkan. Nah, di sini nomor 1 katanya perbaikilah error pada algoritma binary tree yang ada di sini. Nah, oke, langsung saja buka ke codingannya, yaitu di sini, yaitu di bagian nomor 1. Nah, katanya di sini, nah kita bandingkan dengan yang di udah di source code dari yang sudah disediakan. Yang pertama, nih kita cari nih salah satu kesalahan yang ada di source code yang sudah disediakan ini. Nah, yang pertama di sini. Nah, di sini ada di bagian kelas, di kelas node ada dev init saya data, dimana di sini salah. Yang salahnya tidak ada titik 2, itu adalah sebagai sintak yang sudah disediakan. Nah, kalau di sini tidak ada. Nah, di yang benar itu ada ditambahin titik 2-nya kayak di sini. Nah, yang selanjutnya di bagian ini, di bagian insert, dimana di bagian insert node ada bagian yang salah. Kalau di sini tuh bagian salahnya ada bagian if root is known, dimana root ini sebagai variable tuh tidak ada variable yang sama, yaitu kita itu menggunakan yang benar itu menggunakan o-nya 2, yaitu root, sedangkan di sini o-nya itu cuma root doang. Nah, itu adalah salah. Yang benar itu adalah root. Nah, o-nya 2, maka ini adalah satu variabel yang sama, yaitu di atas variabel yang ini. Nah, kayak gitu, sedangkan di sini cuma root doang. Yang selanjutnya bagian yang salah itu di bagian dev delete node. Nah, kita lihat di sini ada sama juga halnya yang diulangi yang di atas. Nah, di sini ada if root is known, dimana variabelnya itu tidak ada. Yang benar itu adalah yang ini, yaitu menggunakan o-nya 2, root is known, yaitu menggunakan variabel yang di atas. Sedangkan di sini o-nya itu cuma 1, jadi ini salah. Nah, selanjutnya yang bagian yang salah itu di bagian search node. Di bagian search node, nah di bagian sini itu ada yang salah, dimana kan di sini ada parameter yaitu key ya. Nah, sedangkan di sini yang udah disediakan di source codenya itu menggunakan ky doang. Nah, sedangkan kalau ky doang itu tidak terbaca oleh suatu sistem atau suatu program. Nah, yang benar itu yaitu menggunakan ini, yaitu k ditambahin sedangkan ini cuma k dan y doang, maka ini error. Nah, ini yang salahnya. Nah, selanjutnya ada di bagian free order traversal, yaitu di bagian bawah sini free order traversal atau root. Nah, bagian yang salahnya itu ada di bagian sini. Nah, kalau di bagian sini itu ada tulisannya nd. Nah, sedangkan nd itu dia itu tidak bakalan tidak terbaca. Yang benar itu menggunakan end atau n ya. Nah, itu yang benar itu bagian n. Nah, sedangkan di sini cuma nd doang. Nah, ya, yang selanjutnya membangun binary tree ya. Yang kalau di sini kan tanda tanya doang. Nah, sebenarnya ini bebas kalau diisi. Nah, kalau saya diisinya oleh nomor-nomor atau node-node yang ada di saya sudah masukkan. Selanjutnya saya nambahin print pre-order traversal supaya memunculkan dari hasil print traversal ini. Nah, kalau di sini kan tidak ada. Nah, kalau saya ini ditambah karena ini adalah yang udah benar. Kita coba running ya, kita coba run. Akan muncul pre-order traversal 50, 30, 20, 40, 70, 60 dan 80. Nah, ini adalah program yang benar dari nomor 1 ya, yaitu katanya di sini memperbaiki error ya algoritma pada binary tree. Nah, saya sudah coba di bagian sini, ternyata alhamdulillah tidak ada yang error sama sekali.
selanjutnya soal selanjutnya yaitu ke bagian nomor 2. Yang selanjutnya nomor 2 itu buatkanlah fungsi traversal in order dan post order. Nah, katanya di sini membuatkan source kodenya berarti di bagian traversal in order dan post order. Oke, kita lanjut ke file yang nomor 2 yaitu membahas tentang in order dan post order. Seperti biasa, nah di sini kita memasukkan kelas Trino. Nah, kelas itu di bagian adalah di mana untuk menampung suatu variabel. Nah, bedanya untuk nomor 2 itu katanya di sini buatkanlah fungsi traversal in order dan on order, post order, maaf. Nah, di sini saya udah membuatkan di mana fungsi in order sebagai function ya, dan traversal dan node. Nah, ini adalah sebagai suatu parameter untuk node-nya. Nah, di mana ini ada suatu if node-nya dan selanjutnya di sini menggunakan post order traversal. Nah, berarti yang pertama ini adalah suatu in order, fungsi dari in order ya. Yang kedua ini fungsi dari post ordernya. Nah, contoh penggunaan dari pohon binarnya kayak gini. Nah, saya memasukkannya root trinode-nya segini dan sebagainya. Nah, maka saya fungsi di sini untuk ngeprint atau memunculkan dari hasil dari in order dan post ordernya ya kayak gitu. Kalau udah ya kita coba running aja, kita coba run, kita tunggu beberapa saat untuk memunculkan dari hasil traversal in order dan post order. Nah, maka muncullah ini hasil dari function yang tadi nomor 2, hasil function dari in order dan post order. Katanya yang soal itu munculkanlah atau buatkanlah fungsi dari in order dan post order. Nah, maka ini adalah hasil dari programan atau source code yang menampilkan fungsi dari in order dan post order. Nah, yang selanjutnya kita ke nomor 3. Ke nomor 3 yaitu input node seperti gambar di bawah ini. Nah, berarti node itu kan yang ini ya berarti yang 50, 30, 70, 20, 40, 60 dan 80. Nah, berarti kita katanya inputkan node seperti gambar yang ada di sini. Nah, berarti kita mencoba menuliskannya ya di bagian nomor 3. Nah di sini bagian sini, kalau di atas ini seperti biasa kita membuat codingan yang fungsi-fungsinya atau sintak-sintaknya yang untuk membantu suatu membangun suatu binarity tersebut. Nah, di mana katanya membuat pohon binar sesuai dengan deskripsi Anda. Nah, yang pertama kan katanya di sini harus membuat node seperti yang udah ditetapin di sini yaitu 50, 30, 70, 24, 80. Nah, gampang saja. Saya cuma memasukkan di bagian deskripsinya, yaitu memasukkan yang pertama 50, 30, 70, 20, 40, 60 dan 80. Kenapa kayak gitu? Karena ini adalah dari suatu yang pertama kan ini 50. Nah, saya memasukkan harusnya kan menginputkan node 50. Nah, berarti saya memasukkan input node di bagian sini 50. Yang selanjutnya ada di 30. Nah, berarti di line ke-21 di sini 30 dan 70 di bagian kanan atau right ya. Nah, di bagian 70 masukkan 20 di sini, 40, 60, 80 sesuai dengan ayat di gambar yang sudah disiapkan ini. Nah, maka inilah input node-node yang sudah sesuai yang sudah di bagian soal ini. Nah, saya memunculkan di mana in order dan post ordernya ya. Kita coba memunculkan dari node yang sudah ditentukan. Nah, maka akan muncul dari in order dan post ordernya dari hasil yang tadi yang sudah saya kena. Di sini ada traversal in order dan post ordernya dari node yang sudah ditentukan di soal kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian nomor 4 yaitu di bagian nomor 4 kita coba baca soalnya yang lakukanlah perintah untuk menjalankan fungsi pre-order, in order dan post order. Nah, berarti kita ada tambahan yaitu free order. Nah, hampir sama dengan yang kedua, cuman yang nomor 4 itu menjalankan pre ordernya. Nah, in order dan post ordernya sama dengan yang tadi. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nah, katanya di situ masukkan perintah pre order. Nah, di sini saya menambahkan pre order traversal node di mana pre order ini ada sebagai function dan node ini sebagai parameter. Dan file ini sebagai untuk menampung data dan lain sebagainya, dan node left ini untuk sebagai kiri dan right sebagai kanan.
Nah, kalau in order tabasa dan post ordernya sama dengan nomor yang tadi, yang nomor 2 ya. Nah, di sini ada tambahan pre-order. Nah, katanya di sini kan lakukanlah perintah untuk menjalankan fungsi pre-order. Oke, maka kita akan menjalankan dari traversal pre-ordernya. Kalau untuk in order dan post order itu sama kayak yang tadi. Oke, kita coba run saja. Kita tunggu beberapa saat, maka akan muncullah dengan suatu traversal pre-order. Nah, maka muncullah di sini traversal pre-order 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80 sesuai dengan order di sini, karena kan ini ada bagian traversal pre-order. Nah, selanjutnya di bagian nomor 5. Bagian nomor 5 ini, lakukanlah perintah untuk menghapus node 30 dan lakukanlah perintah untuk men-search node 40. Berarti kita garis bawahi menghapus node 30 dan men-search node 40. Nah, di bagian nomor 5 kita menggunakan yaitu ada namanya dep delete dan find node lain sebagainya. Nah, di sini kita lihatkan di sini ya, kelas trino dan sebagainya ini adalah suatu perintah-perintah untuk menampung suatu fungsinya binary script. Nah, di sini ada di bagian dep delete node, di mana dep node itu ada bagian percabangannya. Nah, kita lihat langsung saja di bagian sini. Nah, di sini itu node dengan nilai yang sesuai ditemukan. Nah, if not root left, return root right, if not root right, return root left. Nah, itu adalah suatu perintah untuk function ya dari suatu binary tree-nya. Nah, di sini temp find my value node root right, root false, temp false, root right, delete node root right, temp false. Nah, ini tuh node memiliki 2 anak, maka kita perlu mencari suatu penggantinya ya kayak gitu. Nah, ini membuat pohon binary sesuai dengan deskripsi ya. Yang selanjutnya, nah, bagian sini kode yang paling penting yaitu mencari node 40, karena ini adalah suatu yang dari soalnya harus meng-search dari node 40 dari sesuai ketentuan soal. Nah, di sini untuk mencari node 40 di mana ada node 40 ini sebagai variabel, find node ini adalah sebagai function, dan root itu suatu variabel dan untuk parameter ya, dan ini hasil dari 40-nya. If node 40 di sini ada suatu percabangan di mana ada 2 percabangan. Di mana kalau 40 maka node-nya akan ditemukan. Kalau keselian tidak di 40 maka node 40 tidak ditemukan. Nah, untuk menghapus node 30 yaitu untuk dari sini menghapus node 30, maka kita membutuhkan sintaks sebagai sini atau metode sini. Nah, di mana root ini sebagai variabel atau root, delete node sebagai variabel, root sebagai function, dan 30 dari suatu untuk menghapus dari node 30. Nah, di sini untuk mencari node 30 setelah dihapus node 30 find node root if node. Nah, ini adalah suatu percabangan di mana untuk memunculkan hasil dari apakah dari node 30 itu ada atau tidak ditemukan kayak gitu ya. Maka ketika di run maka akan muncul seperti ini dulu ya. Nah, node 40 ditemukan dan node 30 tidak ditemukan. Nah, ini adalah sesuai dengan soal yang ada di 5. Jadi nomor 30 itu menghapus node 30 dan men-search node 40. Jadi di sini hasilnya 40 ditemukan dan 30 tidak ditemukan karena sudah di delete ya. Nah, itu untuk nomor 5. Nah, yang selanjutnya itu di bagian akhir yaitu di bagian nomor 6. Jelaskanlah setiap fungsi algoritma binarity tersebut. Oke, yang pertama ada di bagian atas dulu. Kita di bagian kelas tree node, di mana tree node ini adalah digunakan untuk membuat node dalam suatu pohon biner ya. Setiap node memiliki 3 atribut, di mana ada val untuk menyimpan nilai, node left untuk anak kiri, dan right untuk anak kanan. Nah, di sini ya ada val untuk menyimpan nilai node, ada left dan ada right ya, atau untuk anak kanan ya kayak gitu. Kalau left itu anak kiri. Yang selanjutnya ada dep insert root value. Nah, digunakan untuk menyisipkan node dengan nilai tertentu ke dalam suatu biner. Selanjutnya ada find node root value. Find node root value ini digunakan untuk mencari node dengan nilai tertentu dalam suatu pohon biner kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada find
find mean value node. Digunakan untuk menemukan suatu node dengan nilai terkecil dari dalam suatu pohon biner, kayak gitu ya. Nah, di sini ada def delete node yang terakhir ya. Digunakan untuk menghapus, namanya juga kan delete ya. Udah kelihatan dari suatu variabelnya aja atau suatu functionnya ada, ini adalah suatu untuk menghapus. Digunakan untuk suatu menghapus dengan nilai tertentu dari suatu pohon binernya, kayak gitu. Nah, itu adalah dari setiap fungsi algoritma binary tree tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apabila kekurangannya, semoga bermanfaat. Syukron kasiron ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.